Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas 2026 yang diikuti ratusan kepala daerah. Presiden Prabowo meminta agar pemimpin baik pusat maupun daerah harus memahami rakyatnya, bukan yang mementingkan individu. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 4.487 peserta yang terdiri atas kepala daerah hingga pimpinan DPRD hadir dalam Rakornas kedua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu arahannya kepada kepala daerah, Presiden Prabowo meminta agar pemimpin baik pusat maupun daerah harus memahami rakyatnya, yakni pemimpin yang jujur untuk kepentingan rakyat, bukan yang mementingkan kepentingan pribadi. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rapat ini, pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi kinerja 2025 sekaligus menyusun rencana kerja 2026. Dari Bogor, Jawa Barat, Yohanes Leonardo, M. Ishak, TV One, mengabarkan. Lalu arahan apa saja yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap para pemimpin daerah di Rakornas 2026? Sudah tersambung bersama saya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya. Kang Bima Arya, kami ingin tahu poin apa saja yang disampaikan Presiden kepada seluruh peserta termasuk kepala daerah yang hadir. Rakornas ini adalah sejarah, Andro. Karena untuk pertama kalinya Presiden menyampaikan arahan langsung tidak saja kepada seluruh kepala daerah, provinsi, kota, kabupaten, tetapi juga ada unsur kejaksaan, TNI, Polri, BPS, Bank Indonesia, jadi sangat lengkap. Dan yang kedua, Presiden memberikan arahan dalam waktu yang sangat lama. Kami baru kali ini mencatat arahan Presiden itu secara total mencapai 5 jam. Jadi 2 jam sebelum makan siang dan setelah break isoma Presiden menambahkan lagi. Yang ketiga, arahan beliau itu sangat menyeluruh, komprehensif. Pertama adalah landscape politik global, kondisi geopolitik, dan kemudian bagaimana Indonesia dan daerah memaknai itu dan mengambil langkah. Presiden menjelaskan secara sangat detail atas kebijakan luar negeri, orientasi politik luar negeri bebas aktif yang hari ini disesuaikan dengan kondisi geopolitik. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden juga secara spesifik mengingatkan kepada semua untuk menomorsatukan kepentingan nasional. Bahkan Presiden sampaikan secara tegas, gubernur beda partai, wali kota bupati beda partai, tetapi didukung apabila baik dan tentu diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, Presiden juga secara sangat detail menyampaikan data-data ekonomi. Nah, ini yang disampaikan ketika sesi yang tertutup dengan pertimbangan tentu agar pesan lebih efektif sampai kepada kepala daerah. Dalam konteks itu Presiden juga fokus atas apa yang harus dilakukan bupati, wali kota, gubernur. Termasuk salah satunya adalah gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Presiden menginginkan agar seluruh kota kabupaten itu bersih, ya, dan clear dari sampah-sampah visual dan lain sebagainya.
Instruksi apa saja yang disampaikan Presiden khususnya di sesi kedua yang tadi bersifat internal dan tertutup, Kang Bima Arya, agar ini bisa dilakukan segera oleh para kepala daerah, dalam kata lain mengultimatum mereka? Iya, dalam sesi tertutup itu ada dua bagian umum. Yang pertama adalah kondisi ekonomi makro kita seperti apa, data-data statistik seperti apa dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Dan apa yang kedua kemudian apa yang harus kita lakukan di tingkat pusat dan di daerah, bagaimana kita bisa menambah peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan PAD di daerah dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan Presiden garis bawahi lagi relevansi dari program-program prioritas seperti MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, bahkan yang terbaru adalah sekolah terintegrasi. Jadi beliau menyampaikan secara detail sekali landasan pemikiran mengapa perlu program prioritas dan apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah, termasuk juga semua jajaran aparatur, TNI, Polri, Kejaksaan, dan lain-lain. Apakah ada dalam bentuk mungkin peringatan, Kang Bima Arya, ketika kepala daerah tersebut tidak menjalankan program-program prioritas dari pusat? Presiden menekankan bahwa beliau adalah panglima tertinggi, beliau ingin agar pemerintahan ini berjalan dengan efektif dan proses hukum akan berbicara bagi kepala daerah yang masih melakukan pelanggaran. Agak sering beliau mengingatkan itu dengan diksi-diksi yang lebih keras begitu. Beliau sampaikan bahkan apapun partainya, apapun latar belakangnya, ya beliau dukung apabila benar dan beliau akan tindak tegas apabila salah, dan mengingatkan jangan pernah main-main dengan uang rakyat. Jangan pernah main-main dengan amanah. Agak panjang porsi beliau menyampaikan hal itu kepada seluruh kepala daerah dan aparatur negara, termasuk juga pihak perbankan. Menarik ini Kang Bima Arya, ketika ada pernyataan secara lantang dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepala daerah yang main-main, yang dalam arti mereka akan berlaku dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, akan berhadapan dengan para penegak hukum. Seperti itu ya Kang Bima Arya ya? Betul, ya beliau juga memberikan semangat kepada para penegak hukum yang lengkap gitu ya. Sekali lagi ini karena sejarah semuanya lengkap, memberikan semangat untuk tindak tegas tanpa pandang bulu dan menyampaikan bahwa kita semua punya kesempatan untuk berbuat yang sangat-sangat berarti bagi bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Bagaimana menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat di awal tahun 2026 ini Kang Bima ada sejumlah kepala daerah sekalipun dari Partai Gerindra yang sudah dicokok oleh KPK. Ya, beliau sampaikan tadi, bahkan beliau mengingatkan juga bahwa beliau memiliki data-data. Beliau tentu mendapatkan laporan-laporan dari semua pihak atas potensi penyalahgunaan kewenangan, kemudian potensi juga tindak pidana korupsi di wilayah apa saja. Dan beliau sampaikan adalah beliau porsinya mengingatkan, tetapi kalau memang sudah terjadi maka hukum akan berbicara tanpa intervensi dari negara. Terima kasih banyak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sudah bergabung di Kabar Petang. Hatur nuhun Kang Bima. Terima kasih.